Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan mengenai seorang kakek yang taat beribadah. Di suatu perkampungan ada seorang kakek yang taat beribadah hingga dalam kondisi cuaca seperti apapun ia tidak pernah tertinggal untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Hingga suatu ketika di perkampungannya terjadi hujan lebat, namun kakek tadi bersikeras untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kakek tersebut dengan pakaiannya yang rapi, kemudian hendak pergi ke masjid, namun tiba-tiba ia terpeleset karena kondisi jalan yang licin dan juga basah. Ia kembali ke rumah, kemudian oleh si istri kakek tersebut sudah dilarang untuk pergi ke masjid karena kondisi memang hujan. Namun kakek tadi bersikeras hingga akhirnya dia kembali pergi ke masjid. Tiba-tiba di tengah perjalanan kakek tadi terjatuh kembali, ia terpeleset kembali. Kemudian ia pergi lagi ke rumahnya untuk mengganti pakaiannya. Di perjalanan yang ketiga, kakek akhirnya tiba di masjid yang biasa ia gunakan untuk sholat berjamaah. Ia pun terpeleset saat hendak memasuki pintu masjid. Namun sebelum terjatuh, ada seorang pemuda yang menolong si kakek tadi. Akhirnya si kakek mengucapkan terima kasih kepada pemuda tadi. Singkat cerita, si kakek selesai melaksanakan sholat berjamaah. Namun ia tidak melihat pemuda tadi ikut sholat berjamaah. Saat kakek hendak pulang, ia menemukan pemuda tadi sedang duduk di beranda atau teras masjid. Kakek tadi bertanya, "Kenapa kamu tidak ikut sholat berjamaah?" Kemudian si pemuda tadi jawab, "Oke, sebenarnya saya ini adalah setan yang ditugaskan untuk mengganggu kakek." Si kakek tentu sangat terkejut. "Kenapa kamu menolong saya seperti itu sehingga saya tidak terjatuh?" Kakek perlu tahu, saat kakek terjatuh pertama kali, dosa kakek diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat kakek terjatuh yang kedua kali, dosa satu keluarga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kakek terjatuh yang ketiga kali, saya tidak ingin dosa seluruh kampung ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya menolong kakek karena saya tidak ridho, saya tidak ikhlas bahwa dosa satu kampung bisa terampuni gara-gara kakek taat sholat berjamaah di masjid ini. Si kakek sangat terkejut dan seketika si pemuda tadi hilang di hadapan kakek. Hikmah dari dongeng religius tersebut, tentu saja seseorang yang berniat meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan tidak mudah begitu saja. Pasti setan terus menggoda karena setan tidak ikhlas, tidak ridho kalau manusia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah, kita bisa menjadi manusia-manusia yang taat dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.